Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 FPB Praktikum izin mempresentasikan mengenai laporan UAS kami. Saya Putu Bagusan Giriwiguna. Saya Narendra Wisnucaraka. Saya Davito Sagala. Saya Afan Fatir Damairi. Saya Muhammad Jelana Afri Zakaria. Saya Satria Justisio. Kami akan mulai dari bab 1. Pada bab 1 yang membahas deskripsi organisasi, yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaannya PT BPR Bumi Primadana, yang bidang bisnisnya itu perbankan, di mana value yang dibawa itu adalah exclusive service dan goalnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan keuntungan bagi perusahaan. Lalu untuk struktur organisasinya akan ditampilkan di sini. Oke, baik. Selanjutnya adalah visi dan misinya. Untuk visi dan misinya adalah yang pertama, memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Yang kedua, mendukung perekonomian. Yang ketiga, menjadikan bank digital terdepan. Lalu untuk moto dari bank ini adalah sinergi tiada henti. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2 atau proses bisnis dalam perusahaan yang kami teliti. Nah, untuk proses pertama kita memiliki proses pemasaran yang memiliki tujuan untuk menentukan target pasar penjualan dan juga membangun kepercayaan pada pelanggan ya. Nah, dalam proses pemasaran tersendiri itu ada proses apa aja sih sesuai dengan DPM yang kita sudah buat? Terdapat menentukan target pasar oleh CMO dan CFO, membuat data pasar oleh CMO dan juga CFO juga, memasukkan data pasar ke database, mengambil data dari database dan menggunakannya untuk meeting mingguan, dan juga meeting mingguan akan dilakukan oleh CMO dan CFO. Nah, menerima hasil dari meeting mingguan akan dilakukan oleh CMO, MO, FO, dan juga CFO, semuanya berbarengan. Nah, membuat konten untuk sosial media, mengunggah konten ke sosial media, dan juga memasukkan data insight konten ke database insight konten sosial media, dan juga mengevaluasi konten sosial media dilakukan oleh CMO dan MO. Nah, merencanakan pendekatan target pasar dan juga membuat strategi pendekatan customer akan dilakukan oleh berbarengan oleh CMO, FO, MO, dan juga CFO. Nah, menerima strategi pendekatan ke customer, analisa strategi pendekatan, perkenalan produk ke nasabah, melakukan call to action, melakukan jemput bola, dan juga mengkonfirmasi pemahaman calon nasabah akan dilakukan oleh MO dan juga FO. Nah, kesalahannya di mana aja sih? Waste-nya ada di mana aja sih? Nah, waste analysis, setelah kami melakukan waste analysis terlihat dalam motion, inventory, dan juga waiting. Kebanyakan dalam motion itu penyampaian data yang repetitif dan juga tidak tersentralisasi dalam proses-proses pemasaran ini. Inventory adalah pembuatan atau pengumpulan terlalu banyak media seperti postingan-postingan untuk di sosial media dan juga sebagainya lainnya. Dan untuk waiting sendiri adalah waiting yang terlalu lama untuk kelompok divisi-divisi yang lain. Ada pekerjaan yang sudah dilakukan dan ada juga pekerjaan yang belum selesai dilakukan. Ada juga pekerjaan yang harus menunggu pekerjaan sebelumnya baru bisa memulai pekerjaan selanjutnya. Jadi untuk memperbaiki proses-proses yang sedikit waste ini, kita akan merevisi proses pemasaran ini menjadi lebih tersentralisasi. Bagaimana caranya adalah dengan membuat sebuah sistem bernama Bumilink agar semua penyampaian data bisa tersentralisasi dan juga bisa diakses oleh semua bagian, yaitu dari CMO, CFO, FO, dan juga MO, begitu. Oke, proses selanjutnya adalah pembukaan buku tabungan. Di mana pembukaan buku tabungan ini memiliki tujuan yaitu membuka buku tabungan dari nasabah baru. Lalu pelaku dari pembukaan buku tabungan ini adalah yang pertama customer service, yang kedua adalah teller, yang ketiga adalah kabak operasional atau kepala bagian operasional. Oke, BPMN-nya bisa dilihat dari sebelah kiri sini, di mana yang pertama kita akan customer service akan menjelaskan cara membuka buku tabungan. Lalu dilanjutkan oleh nasabah yang mengisi data, dilanjutkan oleh customer service lagi yang menyerahkan data kepada kepala bagian operasional. Lalu kepala bagian operasional akan mengambil keputusan dan akan melakukan aktivasi rekeningnya, di mana dilanjutkan lagi ke customer service untuk mendata calon nasabah tersebut di dalam database-nya. Lalu customer service akan memberikan data kepada teller untuk dicetakkan buku tabungannya. Lalu teller akan mencetak buku tabungan dan akan diberikan kepada nasabah. Setelah dilakukan waste analysis, berikut adalah hasil analisisnya yang bisa dilihat di kiri. Yang pertama waste analysis adalah move.
Waste analysis move ini termasuk unnecessary transportation, yang dimana customer service ini menyerahkan data kepada operasional, padahal bisa dilakukan dengan sistem informasi terintegrasi yaitu Bumilink. Lalu yang kedua adalah memberikan data kepada teller untuk dicetak. Lalu untuk waste analysis yang hold, ada waiting, di mana pengambilan keputusan itu membutuhkan waktu, dan aktivasi rekening, juga pendataan data calon nasabah, dan pencetakan untuk buku tabungan. Adalah waste analysis overdue. Yang pertama adalah waste over processing, yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan waste analysis yang sudah saya lakukan, berikut adalah improvement atau pembetulan BPMN dari proses pembukaan buku tabungan. Yang pertama itu saya menghilangkan di sini ada salah satu fungsi bisnis, yaitu teller, di mana untuk mencetak buku tabungan itu dilakukan langsung oleh customer service, dan di sini customer service tidak perlu melakukan penyerahan data langsung kepada kepala bagian. Dia hanya perlu menguploadnya di Bumilink. Oke, lanjut ke proses ketiga, yaitu proses pembinaan kredit, di mana tujuannya adalah memberikan pinjaman kredit kepada konsumen. Untuk pelakunya ada front officer, kepala bagian kredit, analis kredit, direksi, admin kredit, dan notaris. Oke, lanjut ke mungkin langsung ke bagian BPMN-nya, di mana di sini ada step awal, yaitu menemui debitur yang dilakukan oleh FO, lalu dilanjut cek slip yang dilakukan oleh kepala bagian kredit, lanjut ke survei jaminan yang dilakukan oleh kepala bagian kredit, lalu lanjut ke analis kredit yang dilakukan oleh analis kredit, lalu komite kredit yang juga dilakukan oleh analis kredit, lalu menerbitkan surat persetujuan yang dilakukan oleh analis kredit, menolak kredit yang dilakukan oleh analis kredit, dan pencairan kredit oleh admin kredit dan notaris. Oke, lanjut ke waste analisnya. Yang pertama adalah move. Di move ini ada unnecessary transportation, di mana nasabah atau debitur perlu melakukan perjalanan fisik untuk menemui front officer. Lalu lanjut ke hold. Di hold ini ada waiting, yang dimana waste-nya adalah menunggu hasil picek dan juga menunggu persetujuan surat kredit oleh bagian dana, dan kredit harus menunggu hasil dari berbagai bagian lain untuk verifikasi data yang menyebabkan penundaan. Lalu lanjut ke overdue. Overdue ini ada defect, di mana waste-nya ada pengajuan kredit yang tidak memenuhi kriteria kelayakan kredit dikembalikan kepada nasabah. Lalu ada overprocessing, di mana terdapat proses pendataan KTP dan KK saat akan pengajuan kredit, padahal saat pembukaan rekening sudah meminta data KTP dan KK. Oke, lanjut ke revisi BPMN-nya, di mana saya menghapus bagian front officer sehingga proses langsung dimulai di kepala bagian kredit. Lalu data KTP dan KK yang diserahkan oleh nasabah tidak perlu lagi, sehingga kita mengambil data dari Bumilink seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses deposito, dan tujuan dari proses ini adalah menerima deposito dari konsumen. Nah, pelakunya ada siapa saja, yaitu ada yang pertama CFO, yang kedua adalah kepala bagian dana, yang ketiga ada customer service, yang keempat ada tim IT, dan kelima ada FO atau fund officer. Dan ini adalah BPMN-nya. Dan untuk step-stepnya adalah yang pertama yaitu tanyakan paket deposito dari performanya adalah FO. Lalu meminta data identitas nasabah yaitu FO dan CS. Lalu ada cek sumber dana yaitu dari IT, kepala bagian dana. Dan yang keempat ada setujui deposito dari CFO. Lalu yang kelima adalah terima setor uang dari CS. Dan keenam ada cetak bilet deposito dari CS. Dan yang ketujuh ada pemberian deposito kembali yaitu dari CS. Setelah kami melakukan waste analisis terhadap BPMN-nya, kita menemukan 3 masalah di BPMN tersebut. Itu yang pertama adalah masalah move, yaitu unnecessary transportation. Di sini ada nasabah perlu melakukan perjalanan untuk bertemu dengan FO atau CS untuk melihat dan memilih paket deposito. Yang kedua, nasabah perlu untuk melakukan perjalanan untuk bertemu dengan FO atau CS untuk mengambil deposito. Oke, yang kedua adalah masalah hold, yaitu waiting. Nah, di bagian IT dan bagian dana harus memverifikasi asal dana terlebih dahulu sebelum CFO memberikan persetujuan deposito. Hal ini akan menghambat kerja atau waktu kerja dari CFO tersebut karena harus menunggu dari bagian IT dan bagian dana yang memverifikasi. Lalu yang ketiga, masalah ketiga adalah overdue, yaitu over processing,
itu terdapat proses pendataan KTP dan KK saat akan melakukan deposito. Padahal saat pembukaan rekening sudah meminta data KTP dan KK. Nah, ini adalah hasil revisian BPMN dari kami. Di sini kami menghapus verifikasi lewat manual, itu lewat IT dan kepala bagian dana, digantikan oleh BI Check. Jadi verifikasinya langsung dilakukan oleh BI Check. Dan yang kedua itu kami mengganti dari pendataan manual KTP dan KK dari nasabah, kami ganti menjadi menggunakan database dari Bumilink yang sudah ada, seperti itu. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu identifikasi kondisi yang mempengaruhi aliran aktivitas. Kondisi yang pertama yaitu, atau aktivitas yang pertama yaitu menentukan target pasar yang dilakukan oleh Chief Marketing Officer. Kondisinya yang bisa ditebak adalah kondisi pasar akan tidak stabil ataupun kondisi pasar sudah stabil. Pilihan aktivitas apabila kondisi pasar tidak stabil, Chief Marketing Officer akan menentukan ulang target. Dan apabila kondisi pasar sudah stabil, maka target yang digunakan di strategi akan diterapkan pada aktivitas selanjutnya. Lalu aktivitas selanjutnya yaitu jemput bola atau call to action yang dilakukan oleh front officer. Kondisi yang mungkin terjadi di sini adalah klien tidak tertarik ataupun klien menunjukkan minat. Apabila klien tidak tertarik, maka front officer akan menyiapkan strategi baru, dan apabila klien menunjukkan minat akan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Langsung ke aktivitas selanjutnya yaitu aktivasi rekening yang dilakukan di customer service. Kondisi yang mungkin terjadi di sini adalah dokumen tidak lengkap dan dokumen lengkap. Apabila dokumen yang diberikan oleh customer tidak lengkap, maka akan mengulangi aktivasi rekening, dan apabila dokumen lengkap, maka akan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab 4, identifikasi pengulangan yang mempengaruhi aliran aktivitas. Aktivitas yang dilakukan di sini adalah melakukan meeting mingguan yang dilakukan oleh Chief Marketing Officer dan Chief Fund Officer. Aliran aktivitas kondisinya yaitu mengevaluasi dan menentukan strategi baru. Aktivitas pengulangannya yaitu review kinerja tiap minggu dari setiap proses atau fungsi bisnis. Baik, pada bab 5 yang membahas kesimpulan, hampir semua proses bisnis di Bumi Bank memiliki kelemahan yang sama, yaitu adanya inefisiensi dalam pengelolaan SDM-nya, serta kurangnya platform yang bisa mempermudah pengaksesan data maupun mempermudah jalannya proses bisnis. Jadi, Bumilink ini merupakan solusi yang tepat untuk mengisi kekurangan tersebut dengan sistem terintegrasi yang dapat memudahkan koordinasi antar fungsi bisnis dan bisa menciptakan proses bisnis yang menambah value perusahaan dan dari segi kenyamanan customer. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.